Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini kita akan bahas tentang siksa kubur itu ada. Secara sederhana, alam dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Setelah kita meninggalkan dunia, itu kita terlahir berada di alam barzah atau alam kubur ya. Dan itu merupakan gerbang pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi alam kubur itu adalah tempat tinggal sementara bagi orang yang sudah meninggal hingga datangnya kiamat kelak. Nah, apakah siksa kubur itu ada? Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan tentang ini. Tentunya kita bagi orang yang yakin mempercayai bahwa siksa kubur itu ada karena Allah berfirman, ngasih tahu ke kita. Demikian juga dengan Rasulullah, berarti kabar dari hadis ya. Dan tentunya yang ketiga adalah pengalaman orang mati suri. Orang yang belum mati sungguhan tapi mati suri itu biasanya dia bisa menjelaskan tentang keadaan surga, neraka, dan alam kubur. Yang keempat, kita bisa menjelaskan alam kubur itu menurut akal kita, nalar kita. Dan terakhir, sisa kubur itu bisa dipastikan adanya adalah bila kita sampai di ajal. Ketika ajal tiba, kematian datang, maka kita baru yakin bahwa siksa kubur itu ada, azab kubur itu ada. Baik, di kesempatan ini hanya membahas tentang kabar menurut wahyu dan menurut hadis. Di video berikutnya, di episode berikutnya, kita akan bahas yang 3, yaitu pengalaman orang mati suri. Sekarang menurut kabar wahyu bahwa siksa kubur itu ada. Surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Allah memelihara dari kejahatan tipu daya mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asiyah. Neraka ditampakkan kepada Firaun dan bala tentaranya guduwan wa asiyah, yaitu pada pagi dan petang. Jadi ayat ini mengabarkan ke kita bahwa ketika orang berada di alam kubur atau alam barzah itu belum menerima siksa, baru penampakan. Baru nanti wa yauma taqumus saatu, sampai didatangnya hari kiamat, maka adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, baru nanti akan masuk ke neraka, yaitu siksa yang pedih. Di ayat ini menjelaskan bahwa selama dikubur, kalau dia penghuni neraka, maka yang tampak adalah dahsyatnya neraka, panasnya neraka, siksanya neraka. Bahkan ketika orang sudah berada di alam barzah itu, Allah mengabarkan ke kita banyak orang yang nyesal. Salah satunya dalam surat 32, surat As-Sajdah ayat 12.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan kalau engkau melihat orang yang banyak dosanya menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, dia berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, telah kami lihat siksa neraka, wasami'na, dan telah kudengar gelegaknya. Oleh karena itu, farji'na na'mal sholihan, mohon hamba dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, karena inna muqinun, hari ini kami ini beriman. Cuma sayang ya, imannya sudah telat, sudah berada di alam barzah, baru dia nyadar. Kesadaran yang tidak ada gunanya. Berikutnya adalah siksa kubur menurut hadis. Ada dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1379. Abdullah bin Umar yang berkata, Rasulullah bersabda, Inna ahadakum idama ta'uridu alaihi maq'aduhu bil godati wal asyi. Akan ditampakkan kepada kalian apabila meninggal dunia itu kedudukannya pada waktu pagi dan sore di alam kubur. In kana min ahlil jannah, kalau orang itu nanti akan masuk surga, termasuk penghuni surga, maka yang tampak-tampak itu adalah yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang menenangkan, yang membahagiakan. Wa in kana min ahlin nari, tetapi kalau dia itu menjadi penghuni neraka, maka dia hanya ditampakkan, diperlihatkan yang buruk-buruk, kesusahan, kesengsaraan yang tidak ada ujung. Hada maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Dan itu terjadi sampai nanti hari kebangkitan. Jadi yang namanya siksa kubur atau alam barzah itu merupakan taman. Kalau masuk surga maka riyadul jannah, jadi taman surga. Tapi kalau masuk neraka, hufratum min hufarinnar, maka menjadi awal dari kesusahan yang tidak berujung. Kalau orang itu selamat ketika di kubur, maka setelahnya itu akan lebih mudah menyelamatkan. Tapi kalau celaka, mendapat siksa atau ditampakkan penampakan neraka setiap pagi dan petang, maka seterusnya dia akan mendapatkan kesengsaraan yang tidak ada ujung. Jadi bahagia sengsaranya, selamat celakanya seseorang sebetulnya dimulai dari ketika ajal tiba, karena malaikat mengabarkan kalau dia akan masuk surga, maka meninggalnya husnul khotimah, karena yang diperlihatkan surga dengan aura wajah gembira, lalu mulut tersenyum, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia itu akan menghuni neraka, maka pandangan melotot, mulut menganga, dan tidak jarang keluar kotoran dari dubur dan kesulitan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu adalah indikator meninggal dunia dalam keadaan tidak baik atau suul khatimah. Baik, di kesempatan ini itu saja, dan berikutnya kita akan bahas di video lain tentang bukti adanya siksa kubur itu adalah penuturan dari orang yang baru sadar dari mati suri. Selanjutnya menurut akal dan
Tentunya bila sudah sampai pada ajal, maka siksa kubur itu pasti adanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya Quran Surat An-Nisa ayat 56, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dari itu, sobat dakwah, janganlah kita bosan dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat di dunia, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita.